Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syabani Sabrawera, NPM 101200014. Saya dari kelas C2 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena apa? Karena Pancasila tersebut digali dan diambil dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Fungsi dan peranan Pancasila itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya itu sendiri. Lalu, apa hubungan Pancasila dengan dasar pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, bahwa Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Lalu selanjutnya saya akan coba memaparkan mengenai nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila sebagai dasar pengembangan ilmu itu sendiri. Yang pertama, ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama dalam Pancasila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan hanya sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpotensi untuk mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Lalu dalam sila kedua, terdapat nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia haruslah secara beradab. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan malah menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia itu sendiri akan rasa nasionalisme dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dikembangkan harus dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya.
Yang keempat, terdapat nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan secara harus dilakukan secara demokratis, yang artinya bahwa setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Lalu yang terakhir, di dalam sila kelima terdapat nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan pencipta, manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan ini harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya. Lalu apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia, maka dapat menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara-negara barat dan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas yang ada di kehidupan bangsa Indonesia, seperti nilai spiritualitas, nilai gotong royong, nilai solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Nah, oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya begini, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Lalu harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, lalu dapat membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, lalu harus terbuka untuk masyarakat yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil ke depannya. Nah, mungkin penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.